ini kan jarak antara alas dia untuk tidur sama kotoran sekitar 5 cm itu. Sekitar 5 cm. Nah, otomatis bau amonnya itu ke atas. Udara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman, semoga sehat selalu. Selamat datang di channel Ronian Solih. Nah, di sini kebetulan barusan saya dihubungi sama teman lama saya. Kita disuruh silaturahmi ke sana karena dengar-dengar teman saya ini itu sekarang main di bisnis usaha telur puyuh. Nah, bagaimana keseruannya? Tonton terus. Say goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan itu. Ya iki wis. Kangking. Melung ini mulai. Lah ngono bro, arek wis suwe pirang tahun. Satu akbar tak kan kamu. Tapi bisa zaman dinosaurus punah itu. Iya benar. Berarti pirang abad yang lalu lah. Tahun Karena kita awet muda. Oh iya. Soalnya sering diformalin. Tahu. Enakmu. Ya intinya aku pengen silaturahmi. Ya kan. Ini konco udah tahu tak samani. Biar kan tak ini. Ya. Apa pertumbuhan. Sekarang ini. Nah itu. Oke. Terus Pengen delok aktivitas seri lagi ya kok. lagi minggu pun. Oke. Teman-teman akan Tertarik. Dalam artian di sini aku pengen ngerti. Mungkin teman-teman yang lainnya juga pengen tahu bagaimana sih cara merawat puyuh terus menjalankan bisnis puyuh itu seperti mana. Oke. Yuk, kita putus langsung ngobrol di kandang. Siap. Ayo. Oke, guys, sekarang kita udah di kandangnya. Ya lumayan besar dan mungkin di sini teman saya memanfaatkan lahan yang ada di rumahnya. Nah, bro, Ya, Bro. ini kandangnya Riko ya. Ah, Kandangnya Riko itu bikin dalam ukuran berapa dan bisa menampung berapa ekor? kalau ukuran kandang ini tingginya 30 cm. Tingginya 30 cm. Terus lebarnya sekitar 75 cm ke sini. Ke belakang sekitar ini 90 deh. Ini panjangnya 90 terus ke sana 75. Cukup untuk menampung maksimal. Kalau misalnya udara sirkulasi udaranya bagus, dia bisa nampung sekitar 50 ekor per boxnya. Tapi kalau misalnya udaranya pengap atau enggak dibuat kandang closed house itu berarti semua tertutup. Oke. Cuma ada kipas, Ya. itu sekitar 35 sampai 30 aja. Muatnya segitu. Tapi lebih baik ideal di 40 ekor saja. Main aman di 40 40 ekor ekor per box. Oke, siap. Nah, di sini ngomong-ngomong apa masalah burung puyuh ini, ente itu apa ternak sendiri, apa bibit dikirim dari
luar angkasa bu mas. Oh, Nah. luar angkasa nggak mungkin. Di Mars nggak ono Mas. Nggak ono, ya? Ya. Oke. Nah, jadi gini, di peternakan kue ini ada dua, mandiri sama mitra. Oke. Nah, Saya mandiri, ambil sendiri dari Blitar. Ngambil ke Blitar, datangkan langsung dari Blitar. nah, itu setiap berapa bulan atau berapa untuk mendatangkan? Jaraknya. Karena kan oke kita puyuh ini kan punya masa produktif nih. Dari datang awal masih banyak, itu prosesnya sampai ke tahap produksi telur kan. Itu berapa hari? Oke. Jadi dari usia 0 hari untuk menunggu masa produktif ini sampai dia bertelur ini, kalau di artikel itu 30 hari seharusnya sudah bisa bertelur. 30 hari sudah bisa bertelur. Oke. Akan tetapi banyak yang disembunyikan oleh pedagang, terutama pedagang telur itu, oh ini belum 30 hari sudah bertelur, padahal belum. Padahal belum. Dia masih kecil, 30 hari itu masih kecil dia. Nah, mungkin sorry ke potong ya. Itu kalau semisal dibikin 30 hari otomatis ada efeknya nih ke puyuh atau gimana, apa kualitas telurnya atau gimana? Kalau di istilah peternakan itu dobolen. Dobolen guys ya. Dobolen. Iya, Dobolen. Jadi telur yang dikeluarkan itu kan ukurannya kan segini. Oke. Nah, Ini. Maaf ya, ini kan ukurannya dari bubur. Oke. Bubur kecil, telurnya segini kan nggak mungkin. Kalau misalnya kita punya itu kan masih kecil tuh. Oh siap. Nah, jadi ya telurnya pasti ada darahnya. Sama usus dalam perutnya itu keluar juga airnya. Berarti itu resikonya kematian juga ya? Kematian. Siap. Jadi alangkah baiknya kalau biarkan dia matang kelaminnya dulu. Nah, di usia berapa? Matang kelamin. Ah, Kalau di sini saya beri jadi 50 hari harus sudah bertelur. Saya pakai 50 hari. Pakai Itu berapa, pakan Bu? starter. Pakai pakan starter. Oh, Ada campuran lain? kalau usah. Kalau bisa. Soalnya kan dengar-dengar nih dari para peternak puyuh lainnya katanya kita campur dengan yang apa kek atau apa. Oh, ada namanya separator yang buat campuran. Itu kalau dilihat dari telur itu resikonya ke cangkang sama ke usia produksinya dia. Kebanyakan orang belum 1 tahun untuk akhir karena produksinya sudah drop, nggak nyampe ke nilai jualnya dia, pemasukannya dia, terus sama dia itu nggak nyampe, hanya dia di akhir. Kecuali kalau misalkan kapasitas kuenya sudah di atas 5.000. Di atas 5.000 ekor, kalau misalnya sih nggak ada masalah. Tapi ada plusnya. Plusnya itu bisa mengurangi biaya pakan. Biaya pakan, dari per kilo itu sekitar 500 rupiah. 500 rupiah per kilo. Jadi sepotong 500 rupiah kan dikalkulasikan banyak. Berapa kilo? Gitu. Ini satu kali per 1.000-nya aja udah 50 kilo. Per 1.000. Per 1.000 50 kilo. Per 2.000-nya 50 kilo. Per 2.000 50 kilo pakan. 500 kali 50 pakan. Oke. 50 kilo pakan. Berarti ini total berapa ekor? 5.000 ekor. Lumayan banyak guys, dengan tempat yang minim sesempit ini. Nah, enak sih sempit dari ini guys ya. Dalam artian kita meminim lokasi yang ada di rumah. Apakah butuh tempat yang luas atau butuh tempat khusus, kriteria khusus nih lokasi untuk bikin kandang? Puyuh beda dengan ayam. Puyuh beda dengan ayam. Ayam telur ya. Ayam telur 1 box. Itu bisa 1 ekor sampai 2 ekor. Tergantung ukuran dari boxnya sendiri. Puyuh 1 box ukuran sama dengan ayam bisa diisi 50 ekor. Bisa diisi 50 ekor. Ya. Jadi kan memakan tempat yang sedikit. Cuma sirkulasinya harus lancar. Oh, pada intinya bahwa tempat yang ideal itu yang terpenting sirkulasi udara. Terus ada juga kalau di artikel-artikel yang sudah tersebar di media sosial, media Google, itu harus 20-25 derajat. Nah, di situ tidak ada tulisan kalau misalkan puyuh itu bisa
dengan cepat beradaptasi dengan suhu. Iya. Nah, oke, memang kalau dari pribadi saya di sini, ini suhunya di sini 27 sampai 30. Suhunya 20 derajat, 27 sampai 30. 30 derajat. Iya. Tapi mereka bisa bertelur dengan lumayan. Oke, siap. Nah, ngomong-ngomong masalah telur nih. Apa bedanya dalam artian gimana sih kita harus bisa membedakan telur yang bagus sama yang bisa dikatakan mungkin akhir atau apa gitu. Karena kan apa harus ngecek satu persatu karena di sini nih ada yang beda nih. Nah, ada polosan. Polos. Nah, ada yang polosan seperti ini. Nah, ini kriterianya seperti apa? Apa ini kategori yang bagus atau gimana? Apa ada ngefeknya ke telur sendiri? Itu gimana? Orang Indonesia itu sebenarnya terlalu kayak fanatik lah. Telur puyuh harus berdiri. Oke. Telur puyuh itu harus berdiri. Goreng lah. Goreng. Telur preman. Siap. Banyak tatonya. Orang Indonesia itu fanatik dengan telur puyuh itu harus berdiri. Kalau telurnya nggak berdiri berarti telur itu jelek. Ya kita sebagai produsen ya, Oke. disampaikan oleh pasar pedagang di pasar itu menyampaikan ke kita, orang-orang itu nggak mau telur yang polos. Kenapa? Itu tadi dia sudah fanatik dengan puyuh itu harus berdiri. Iya. Jadi kita di peternakan di produksinya ini harus kita sortir. Disortir sesuai dengan permintaan pasar. Jadi yang polos-polosnya yang kayak itu tadi dipisahkan. Paling cuma satu kandang kan cuma ada 1-2, nggak banyak kok. Itu mungkin karena dia cuma panasan, bisa juga. Apa? Oh, berarti antara kepanasan. Isinya sama sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong masalah kembali ke puyuhnya sendiri, di sini itu kan terlalu banyak nih, sekian 5.000 ekor. Cara membedakan puyuh betina sama jantan. Nah, itu gimana? Kalau puyuh jantan itu beda sama yang betina. Dari segi fisiknya sudah bisa mungkin kalau orang awam mungkin dikira sama. Sebenarnya enggak, beda. Kepalanya cenderung menghitam. Kepala sampai leher ini cenderung menghitam. Oke. Cenderung menghitam, terus di duburnya itu ada pentolan, kalau dipencet itu keluar spermanya. Itu yang jantan. Yang jantan. Oke. Yang betina cenderung ke putih bersih sampai coklat. Siap. Kepalanya lebih cerah lah. Nanti dikasih tahu nih. Oke, siap. Nah, cara perawatan, ada nggak perawatan khusus? Semisal kayak kebersihan kandangnya gimana, ngasih makannya, itu gimana? Kalau dari kebersihan kandang di sini saya menerapkan setiap hari dibersihkan kandang. Setiap Hari berapa kali? 1 kali sehari. Setiap hari dibersihkan. Dibersihkan karena di kotoran itu kan dia kan dekat. Alas sama kotoran itu dekat. Paling cuma sekitar berapa cm? 5 cm sampai 10 cm. Oh, nah ini ya guys. Nah, sorry saya. Nah, seperti ini berarti. Ini kan jarak antara alas dia untuk tidur sama kotoran sekitar 5 cm itu. Sekitar 5 cm. Nah, otomatis bau amonnya itu ke atas. Udara semua akhirnya ke atas. Nah, kalau nggak dibersihkan setiap hari, yang ada malah terjadi penyakit yang snot. Iya. Snot. Matanya bendul. Benjol. Nah, matanya bendul. Nanti saya tunjukkan seperti apa yang kena snot. Ada kok beberapa ini yang kena snot. Itu. Terus bisa juga ada yang orang-orang itu ada yang sampai 3 hari membersihkan kandangnya. Jadi tadi yang pertama pakai pakan campuran dengan separator. Terus yang kedua, alas dari kotoran ini tadi dikasih gergajian kayu. Jadi dia lebih menyerap kotoran. Karena kotoran itu basah, cenderung basah. Yang bikin baunya basah itu tadi. Kalau kering nggak akan bau. Iya. Jadi tujuannya supaya kering juga. Kering menghilangkan bau. Jadi posisinya kandang ini
adanya kandang ini tidak mengganggu lingkungan ya? Oke. Oke, siap. Kalau di sini saya nggak mau seperti itu. Karena kalau dari benih dari itu berat. Kemarin kotoran menumpuk di dari banyak. Satu hari itu udah lumayan berat. Masih belum ada alas yang pakai apa? Bahasa Jawa rumput lah. Bergantian kayu gitu. Nah, maksudnya berat itu. Oke. Apalagi kalau pas basah, tambah berat. Nah, saya putuskan untuk setiap hari. Siap. Nah, terus untuk usia, oke sambil jalan-jalan nih. Untuk usianya sendiri sampai berapa dalam artian masa produksi yang masa ini udah enggak. Oh, maksudnya akhir. Nah, Oke, ini akhir. Jadi gini. Di artikel tertulis sampai usia 18 bulan. berapa? 18 bulan. 18 bulan. 18 bulan. Tapi kalau hitungan secara finansial, kita 18 itu produksinya sudah menurun. Usia 18 bulan. 18 bulan. Produksinya pasti sudah menurun. Angka kematian pasti ada. Namanya juga malu jujur. Siap. Ron, sudah makan Ron. Dia ini. Ron, sudah makan nih. Oh, siap. Apa bos? Kalau main, jangan ngamuk. Tinggi kok kambur itu. Lain kok bos ini nih. Kolektor di kampung kok awas di sini. Iki to lah. Yo, pengalaman dhewe. Malah dikenang tak turu. Mulai nih, ini film beragam. Oke guys, karena di kandang tidak bisa memungkinkan adanya hujan, mungkin suaranya kebentur dengan suara hujan, maka kita pindah lokasi yang tidak jauh dengan kandangnya. Oke, lanjut pembahasan yang tadi tentang masalah usia diproduktif atau disebut apa akhir ya, Masa produktif. masa produktif. Nah, Oke. Menurut artikel yang ditulis di kebanyakan website itu puyuh itu bisa bertelur hingga usia 18 bulan. 18 bulan. Tapi kalau misalkan kita mau bisnis, kita nggak akan mungkin bisa nyampe ke situ. Karena apa? Angka kematian itu yang akan mengurangi jumlah telur. oh iya. Jadi maksimal 1 tahun. Maksimal 1 tahun. Kalau memungkinkan. Kalau misalkan masih 1 tahun itu masih dinilai masih 80% lebih, nggak apa-apa diteruskan aja. Mungkin maksimal 14 bulan. Oke. Nah, ngomong-ngomong untuk apa? Akhir. Itu apa ini sistem NT itu di kandang ini ya? Apa dari kandang sebanyak itu kan menampung 5.000 ekor. Diisi berapa dulu atau 2.000 dulu atau dibuling semua dulu, nanti masa akhir ganti semua baru atau gimana? Terserah masing-masing orang sih. Sebenarnya masing-masing peternak itu punya cara sendiri. Kalau saya step by step. Nah, Jadi ada beberapa idealnya Ya kalau 5.000 ya dibikin 2 periode. dibikin 2 periode. 2 periode. Nah, tujuannya Jadi gini, kalau misalkan kita akhir semua, ya kalau kita modalnya double. oh iya. Soalnya kan kita baru datang kita masih nalangi pakan sampai dia
bisa beli makan sendiri istilahnya, sampai bisa dari penjualan telur itu bisa buat beli pakan dia. Karena nggak mungkin. Nah makanya dibantu dengan yang periode satunya, periode satu akhir, masih ada periode 2. Ya ini mungkin yang bisa menutupi finansialnya dia yang baru. Kecuali kalau misalnya kita modalnya double, misalnya modal lebih lah, ya nggak apa, langsung diakhir semua nggak ada masalah. 100.000 pun double semua nggak ada masalah, baru lagi 100.000. Intinya untuk meminimalisir biaya pakan juga, biaya operasional juga gitu ya. Oke. Nah di sini itu kan kenapa nih ente mau ternak puyuh? Basically bahwa basicnya ente itu kan sarjana S1. Nah SMA STM. Karena kenapa ya? Kebanyakan orang yang punya gelar, aku mau kerja kantoran atau mau di kerja yang rapi lah. Nah ini kenapa ente sendiri itu mau kerja di kotoran seperti ini? Maksudnya itu kotor-kotoran lah, bersihin apa, bahasa telek itu tai. Nah pertanyaan tadi, kenapa kok saya memilih puyuh? Karena saya S1, sarjana pendidikan. Kok enggak jadi guru? Kok enggak kerja di dinas-dinas tertentu kan? Nah, mindset saya seperti ini. Saya nggak suka diperintah. Saya nggak suka diperintah. Saya nggak mau diatur. Oke. Tapi gimana cara saya harus menghasilkan uang tanpa melewati bos dulu kan, gitu istilahnya kan? Siap. Ini usaha sendiri aja. Awal mula pertama sebenarnya bukan di puyuh. Dulu ternak lele. Terus terang ternak lele itu modal 5 juta. 5 juta. Dari hasil penjualan itu cuma laku dapat sekitar 900.000 saja. Iya. Otomatis rugi kan? Oke. Bukan rugi, hilang uangnya. Siap. Anggaplah hilang. Terus setelah itu saya lebaran, kan prioritas lebaran pulang kampung kan. Saya asli Blitar. Lihat mobil operasionalnya distributor Gede Puyuh. Distributornya, lihat mobilnya, tak foto. Setelah itu tak pikir-pikir lagi. Itu masih kuliah. Oke. Masih kuliah. Sekitar tahun 2017 awal. Lama berpikir, akhirnya bisa putuskan ke puyuh saja. Nol ilmunya. Nol, enggak ada. Artinya bonek. Nekat. Nah, jadi buat teman-teman yang mau buka usaha apapun itu, inti di situ bondo nekat. Nah, oke, lanjut. Karena banyak orang kan tanya, usaha kok posting enak kan gitu kan? Betul. Salah. Usaha semua itu enak. Usaha yang bagus itu usaha yang dijalankan. Iya. Seperti itu kan. Bukan hanya usaha yang diangan-angan kan gitu. Jadi balik lagi, setelah saya foto, saya mikir lama sampai sekitar bulan Desember yuk. November tak putuskan untuk telepon si distributor itu tadi. Siap. Tanya harga, terus tanya harga bibit, harga kandang, terus semua biaya operasionalnya sampai 5 jam berapa. Tanya, akhirnya deal, saya pesan 2.000 ekor. Berarti kandang ini dibikin di sini apa kirim? Bikin dari sana, dikirim jadi ke sini. Jadi dari sekalian sama bibitnya. Oh, iya. Masih 0 putul asli. Itu waktu pertama kali mendatangkan apa langsung 2000 langsung. 2000 langsung. Iya. Buat pembelajaran. 0 putul, enggak tahu apa. Nama obat juga enggak tahu. Jenis kelamin juga enggak tahu. Telur model kayak apa juga enggak tahu. Lama-lama belajar, sharing sama teman-teman. Akhirnya ketemu sama teman-teman komunitas puyuh di Lumajang. Terus ngobrol gimana perawatannya. Terus kalau gini
diapain seperti itu, terus makannya takarannya berapa kali sehari. Karena sampai segini lama-lama ya pro juga. Pro. Jadi pro ya kembali lagi ke Puara Jawa. Tresno jalaran saka kulino. Kulino nang kandang ae ngerti-ngerti dhewe karepe kan. Siap. Nah, intinya kita harus giat, Mau belajar yang penting. nah mau belajar. Jadi kesuksesan itu tidak bisa dalam artian kita seperti apa ya, instan lah. Bahkan mie instan aja masih proses, digodok dan sebagainya. Apalagi sebuah usaha kita mau menggapai kesuksesan itu membutuhkan sebuah proses. Gagal jangan menyerah, karena kegagalan itu guru buat Guru. kita. Siap. Oke. Nah, ini berarti udah berjalan berapa tahun? 2017 tahun. Dan kondisi waktu itu masih kuliah, tanpa ilmu apapun. Nggak tahu apa-apa. Siap, hebat. Jadi intinya bahwa balik lagi Jalan aja dulu. Jalan aja dulu, nanti lama-lama pasti belajar, tahu sendiri. Nah, kuncinya satu, kita harus sukai apa yang kita lakukan. Gitu. Ikhlas lah, Ikhlas. Siap. Nah, mungkin buat teman-teman itulah sejarah, bukan sejarah ya, termasuk perjalanan kisah cinta. Perjalanan teman saya ini kok bisa ngambil atau memutuskan menggeluti di bidang ini yang notabene S1 sarjana pendidikan, sampai sekarang dia cintai pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pembahasan tentang potensi dari hasil kita menggeluti bisnis ini seperti apa. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran bisa dicek di video berikutnya, di part 2. Untuk sekarang mungkin barangkali teman-teman bisa mengambil positifnya dari apa yang dijelaskan oleh teman saya ini. Mudah-mudahan jadi ilmu buat rekan-rekan semua, dan bagi para teman-teman yang lainnya yang mau menjalankan usaha ini bisa mungkin kontak teman saya. Nanti nomor HP-nya saya taruh di deskripsi. Nah, bisa tanya-tanya. Nah, dia juga bisa menerima bibit, kandang dan lain-lain. Nanti bahkan beli sendiri. Mungkin ilmunya, cara-caranya bisa diaksekan ya. Oke, siap. Nah, oke, untuk video part pertama sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh teman-teman, saudara, istri, mantan dan sebagainya. Oke, see you next time. Bye.